Halo, perkenalkan nama saya Risma Yeni Panjaitan, NPM 230910317. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengukuran. Nah, pertama kita akan membahas tentang kecepatan. Adapun rumusnya, kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu, sedangkan jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu, dan waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Jarak rumah Ria ke sekolah 6 km. Ria mengendarai sepeda dari rumah menuju ke sekolah dengan waktu 30 menit. Maka berapa kecepatan rata-rata Ria ke sekolah? Nah, jadi kan diketahui jarak antara rumah Ria ke sekolah itu 6 km. Waktunya 30 menit. Jadi kita ubah dulu menitnya ke jam. Nah, 1 menit itu kan 60 detik. Jadi 1 jam itu 60 menit. Jadi kita akan mengubah menitnya ke jam. 30 per 60 sama dengan 0,5 jam. Yang ditanya adalah kecepatan. Nah, jadi rumusnya adalah kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya tadi 6 km dibagi dengan waktunya 0,5 jam. Jadi 6 dibagi 5 per 10, 5 per 10 dari 0,5. Karena 1 di belakang koma jadi 5 per 10. Jadi hasilnya adalah 6 dikali 10 per 5 sama dengan 60 per 5. Jadi 60 dibagi 5 sama dengan 12 km. Jadi kecepatan rata-rata dia ke sekolah itu sekitar 12 km per jam. Contoh soal kedua yaitu Dina menempuh perjalanan dengan jarak 160 km dalam waktu 4 jam. Maka kecepatan perjalanan yang ditempuh Dina adalah jadi diketahui jaraknya adalah 160 km dengan waktu 4 jam. Ditanya kecepatannya. Nah, kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, jaraknya 160 km dibagi dengan waktu 4 jam. Jadi, jawabannya adalah 40 km per jam. Nah, yang kedua adalah debit. Debit dengan rumus volume dibagi dengan waktu. Waktu sama dengan volume dibagi debit, dan volume sama dengan debit dikali dengan waktu. Nah, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama. Sebuah pipa air debitnya 30 liter per detik, sedangkan untuk mengisi sebuah bak mandi hingga penuh membutuhkan waktu 30 menit. Volume bak mandi adalah berapa liter? Nah, jadi diketahui debitnya 30 per detik dan waktunya 30 menit, 340 dikali 60 sama dengan 1800 detik. Ditanya adalah volume. Jadi volume sama dengan debit dikali dengan waktu. Jadi waktu 30 dikali 1800 sama dengan 54.000 liter. Nah, jadi volume bak mandi tersebut adalah 54.000 liter. Contoh soal yang kedua, sebuah air terjun dalam waktu 20 menit mengalir air 21.600 liter. Debitnya air adalah, jadi diketahui waktunya 20 menit, kita ubah ke detik. Jadi 1 menit adalah 60 detik, jadi 20 dikali 60 sama dengan 1.200 detik. Dengan volume 21.600 liter. Nah, jadi yang ditanya adalah debitnya. Kita masuk ke rumus, debit sama dengan volume dibagi dengan waktu. Jadi, 21.600 dibagi 1.200 adalah 18 liter per detik. Jadi, debit airnya adalah 18 liter per detik. Nah, sekarang kita akan masuk ke skala. Rumus skala yaitu S sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya, dan jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Nah, kita akan masuk ke contoh soal yang pertama yaitu jarak kota A ke kota B adalah 280 km. Jarak kedua kota tersebut pada peta berskala 1:4 juta adalah berapa sentimeter? Nah, jadi kan diketahui jarak kota A ke kota B 280 km. Nah, kita akan ubah dulu kilometer ke sentimeter, yaitu dikali 100.000. Jadi 280 dikali 100.000 sama dengan 28 juta. Skala pada peta 1:4 juta. Nah, ditanya adalah jarak kedua kota tersebut. Jadi, jarak pada peta
jarak pada peta sama dengan skala dikali dengan jarak sebenarnya. Jadi 1/4 juta dikali dengan 28 juta, yaitu 28 dibagi 4 sama dengan 7 cm. Jadi jarak antara A ke B adalah 7 cm. Contoh soal kedua, jarak antara dua hutan kota pada denah adalah 12 cm. Jika jarak kedua hutan kota itu sebenarnya 30 km, maka skala pada peta adalah, jadi kan diketahui jarak pada peta 12 cm dan jarak sebenarnya 30 km. Kita ubah dulu kilometer ke cm. Jadi 30 dikali 100.000 sama dengan 3 juta cm. Ditanya adalah skala pada peta. Jadi rumus skala sama dengan jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Skala pada peta 12 dibagi dengan 3 juta. Jadi 1/250.000. Jadi skala pada peta yaitu 1/250.000. Nah, oke, demikianlah pembelajaran tentang pengukuran. Nah, semoga dapat dimengerti dan tetap belajar lebih giat lagi. Sampai jumpa di video berikutnya.